Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Oktavian dengan 3 digit NIM terakhir 045 dari Teknologi Rekayasa Otomasi angkatan 2023 kelas B. Di sini saya akan menunjukkan untuk modul 4 ROS dasar dan gazebo pada praktikum mekatronika dan robotika. Sebelumnya untuk tujuan praktikum sendiri yaitu untuk memahami konsep ROS 2, mengenal gazebo klasik, menjalankan dan memahami Word SDF, membuat dan menambahkan model robot di URDF, kemudian 5 menspon robot differential drive di gazebo, 6 kemudian mengoperasikan sensor virtual lidar dan kamera, 7 menggerakkan robot dengan teleop via ROS 2 control, 8 membuat peta lingkungan dengan SLAM Toolbox, 9 menavigasikan robot secara otonom dengan nav2, 10 mensimulasikan multi robot dengan namespace berbeda, 11 mengontrol robot dengan manipulator 3 DOF, ke-12 memahami konsep forward dan inform kinematics, kemudian menggunakan robot standar robot 3 mensimulasikan robot omnidireksional, 15 mensimulasikan robot mekanum wheel, dan 16 membandingkan performa navigasi berbagai tipe robot. Nah, untuk alat bahannya sudah terjadi deskripsi modul, laptop PC Ubuntu dengan versi 22 LTS, RAM-nya kurang lebih ya kalau bisa lebih dari 8 GB. OS-nya menggunakan ROS 2 Humble, menggunakan gazebo klasik, package gazebo praktikum, dan VS Code plus ROS extension-nya opsional. Oke, untuk langkah kerja pertama yaitu untuk Word gazebo kosong, langsung saja kita copy untuk ROS 2 launch gazebo-nya di terminal. Kita paste. Nah, maka hasilnya akan seperti ini dan langsung membuka seperti ini. Nah, di sini merupakan hasil dari Word gazebo yang kosong. Hasilnya akan seperti ini, bisa dilihat dari tampilannya. Kemudian untuk itu kita lanjut ke percobaan kedua, kita bisa klik X. Nah, di sini sih untuk caranya kita tinggal Ctrl C. Nah, nanti bisa proses terklinisasi. Kemudian untuk yang kedua yaitu untuk objek primitif SDF yang tujuannya untuk mengenal format SDF dan objek statis. Dan kita copy sama seperti tadi, langkah-langkahnya kita paste, kita klik enter. Nah, di sini bisa dilihat ya untuk hasilnya. Di sini terdapat berbagai macam bentuk dari bentuk-bentuknya. Ada persegi panjang, ini seperti kayak tembok ya, terus ada kubus, ada bola, dan ada semacam tabung ya. Sini lebih ke bagaimana gazebo ini menghadirkan sebuah bentuk-bentuk bangun ruang ya. Oke, lanjut ke percobaan ketiga yaitu visualisasi URDF di RViz 2. Nah, tujuannya itu untuk memahami URDF dan melihatnya di RViz 2. Nah, kita langsung ke di sini, kita open di terminal, kita klik enter. Nah, di sini sudah terlihat ya untuk robot-robotnya. Di sini sudah ada chassis, caster, roda kiri, ini caster belakang, roda depan, kiri, dan bagian belakangnya. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini. Kita save aja, Ctrl C. Nah, kita lanjut ke percobaan keempat yaitu spawn robot di gazebo. Di sini tujuannya untuk meletakkan robot URDF ke dalam simulasi gazebo. Nah, di sini ROS 2 launch gazebo, langsung kita copy,
Sini maka terbuka dua bagian sekaligus ya, dari airfish seperti ini dan juga dari gazebo-nya. Bentukannya seperti ini ya. Jadi ini lebih seperti dua hasil simulasinya menjadi dua, dari airfish kemudian dari gazebo sesuai pada modul. Oke, mungkin untuk ini percobaan keempat kita bisa klik exit, di sini juga exit, kita close without saving, terus ya kita klik Ctrl C untuk bisa melanjutkan ke percobaan selanjutnya. Kemudian yaitu untuk percobaan kelima, yaitu robot dengan sensor. Nah, tujuannya sendiri untuk menggunakan lidar dan kamera virtual di gazebo. Nah, kita klik di terminal, terus kita paste. Nah, di sini maka terjadi ini ya, hasil seperti tadi terbuka di airfish dan juga di gazebo-nya. Nah, di sini terlihat semacam spektrum seperti ini lebih ke bagaimana sensor lidarnya itu bekerja gitu. Nah, di sini pun juga sama untuk kita bisa move kamera. Nah, seperti ini. Nah, ini mungkin hasil dari modul percobaan kelima gitu. Oke, mungkin langsung saja kita lanjut ke percobaan ke 6. Kita close saving, so itu kita Ctrl C terlebih dahulu. Nah, lanjut ke percobaan ke 6, yaitu teleop dengan ROS 2 kontrol. Nah, untuk ini kita ROS 2 nya kita copy. Nah, di sini hasilnya untuk ROS 2 kontrolnya, dan ya di sini untuk hasil dari ini outputnya. Sini untuk bisa kayak semacam menggerakkan gitu. Nah, di sini juga ada beberapa ini ya untuk controller dan sebagainya. Nah, seperti ini. Nah, mungkin lanjut saja ke percobaan selanjutnya. Kita Ctrl C terlebih dahulu. Nah, itu untuk percobaan ke-7 ya, ini untuk selam atau pemetaan otomatis yang tujuannya untuk membuat peta labirin menggunakan selam toolbox. Nah, seperti ini hasilnya, maka akan semacam tercipta di kita. Sebentar, kita bahas dulu di sini. Nah, di sini akan tercipta semacam kayak semacam labirin gitu, walaupun ini masih bentuknya sederhana, dari sisi sebuah di gazebo-nya. Di sini ada robotnya. Nanti mungkin bisa jadi ini dinding utara, dinding selatan, ada rintangan tengah, rintangan kanan, ada robot slamnya juga. Nah, untuk di airfish juga kemungkinan sama. Nah, sebentar. Nah,
di sini maaf ya, agak sedikit ini. Nah, ini mungkin untuk pemetaannya tuh untuk modul ke 7 ya. Oke, mungkin bisa di save saja. Sudah. Oke, langsung kita close. Lanjut ke 7B untuk navigasi otonom. Nah, kita di Ctrl Z terlebih dahulu. Nah, oke. Nah, di sini ada untuk cara ini apa, untuk bergerak sana sini kita menekan U I O C K L M di keypadnya yang ada di laptop, di keyboard kalian, maaf. Nah, langsung saja kita ke percobaan 7B. Kita paste. Nah, Oke, mungkin lanjut saja ke percobaan 8, yaitu multibox, yaitu menjalankan 2 robot sekaligus dengan namespace yang berbeda. Dengan ini, dengan robot pertama seperti ini, dengan seperti ini, dan robot kedua juga. Oke. Ya, langsung saja kita paste, kita run. Nah, di sini merupakan robotnya ini sepertinya tumpang tindih. Nah, di sini juga ada 2 robotnya. Ada oke, sepertinya ada kesalahan. Ya, intinya tadi terdapat 2 robot. Nah, mungkin itu untuk percobaan ke-8. Nah, yang dimana ini sebenarnya bisa di percobaan robot, tapi karena laptop saya mungkin agak sedikit error, jadinya mungkin tidak bisa, mohon maaf. Kemudian untuk robot lengan manipulator. Nah, di sini tujuannya untuk mengenal robot lengan 3 DOF dengan melalui join state publisher GUI. Nah, di sini oke, kita langsung ke sini, kontrol C terlebih dahulu. Nah, agar bisa menjalankan lebih baik. Nah, untuk percobaan sebenarnya itu untuk robot lengan kita langsung saja copy, lanjut ke terminal, kita paste, kita jalankan. Nah, kita randomize coba. Nah, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, ini bisa digerakkan. Nah, seperti ini untuk robot joinnya. Untuk join 1 ini untuk lebih ke berputar, dan untuk join 3 ini untuk sendi yang biru ini supaya bisa bergerak ke sana kemari. Nah, bisa dilihat ya, hasilnya seperti ini untuk robot join. Dan untuk join 2 ini yang spesifik di bagian tengah, di join bagian tengah. Untuk join pertama yaitu yang berada di bagian sini ya, yang warna kuning. Oke. Oke, untuk ini untuk percobaan ke-9. Nah, untuk percobaan 10 yaitu manipulator dengan ROS 2 kontrol. Nah, di sini tujuannya untuk mengontrol robot lengan 3 DOF menggunakan framework ROS 2 kontrol. Nah, coba kita copy, kita paste, kita jalankan. Nah,
di sini terlihat jelas ya untuk kontrolnya. Nah, di sini di gazebo juga ada, di Airfish pun juga ada yang kita bisa kontrol sendiri. Nah, bisa diperputar. Nah, oke, mungkin ini untuk percobaan ke apa ini ke 10 untuk manipulator dengan ROS 2 robot. Nah, oke, mungkin lanjut ke sebentar, kita close dulu. Nah, kemudian lanjut ke percobaan ke-11, di mana kinematika robot manipulator FK atau IK, gimana forward kinematic dan inverse kinematic. Di mana tujuannya sendiri yaitu untuk memahami forward kinematics dan inverse kinematics pada robot 3 DOF. Nah, di mana fase pertama forward kinematics pergerakan 6 pada konversi sudut join berbeda. Setiap konversi FK dihitung oleh posisi N efektor X, Y, Z ditampilkan di terminal, dan marker hijau muncul di Airfish 2 menandai posisi N efektor. Nah, inverse kinematic smooth-nya diberikan 5 target posisi kartesian. Inverse kinematic analitik menghitung sudut join yang diperlukan. Arm bergerak harus interpolasi 50 Hz 3 detik per target ke setiap posisi, dan marker merah target dan hijau posisi N efektor aktual ditampilkan di Airfish 2. Oke, langsung saja kita coba run. Kita Ctrl C terlebih dahulu. Nah, kita paste, tarik enter. Nah, ini sedang proses. Nah, di sini untuk tampilannya ya, ini bisa bergerak seperti yang kita lihat. Nah, berputar. Nah, seperti ini. Nah, di sini nanti di terminal tuh ada kinematik. Ini akan menjaminkan semacam kayak sudut-sudutnya, joinnya seperti apa dan lain sebagainya, dari kanan atas, kiri, terus depan bawah dan sebagainya. Ini nanti muncul di terminal. Oke, mungkin lanjut saja di sebentar. Oke, mungkin itu. Dan di sini juga tertampil di gazebo untuk penampilannya. Jadi outputnya 2 ada di Airfish dan di gazebo. Kita close without saving, terus kita di Ctrl C. Nah, oke, ini untuk percobaan ke-11. Kemudian di percobaan 12 yaitu untuk Turtlebot 3 di gazebo. Ini untuk menjalankan robot standar Turtlebot 3 level di gazebo. Oke, kita lanjut ke sini, kita paste. Untuk launchernya kita klik enter. Nah, di sini penampilan dari robot. Nah, di sini mungkin agak sedikit berat. Nah, di sini tampilannya untuk robot turtle-nya seperti ini, bisa dilihat. Nah, di sini bisa terlihat ya. Untuk ini pandangan dari kameranya, dari sudut pandang kamera. Oke, kemudian kalau di sini dari ininya sudut pandang dari atas dari si robot turtle-nya di gazebo. Oke, kita karena sudah. Nah, bentuknya seperti ini ya. Close without saving. Oke, ini di percobaan 13. Nah, kemudian di percobaan 13 yaitu Turtlebot 3 Slam, di mana membuat peta dengan Turtlebot 3 menggunakan Slam Toolbox. Nah, kita di Ctrl C. Nah, oke, mungkin
untuk percobaan 13 yaitu Turtle Box Slam membuat peta dengan Turtle Box-nya terminal 1. Oke, coba kita jalankan. Nah, ya di sini sama seperti tadi, ini mungkin agak sedikit uh, di sini untuk starter box-nya. Di sini terrainnya lumayan banyak ya, mapnya di sini untuk menampilkan mapnya lumayan luas dan agak sedikit bikin laptop saya sedikit nge-lag. Oke, ini untuk di tampilan airfish-nya, robot visualnya. Nah, saya rasa ini sama di gazebo-nya, dimana terrain atau rintangannya sama, terdapat ini semacam kayak tembok, kemudian ada semacam ini seperti bentuk ya bentuk ini, dan ada beberapa bangun ruang seperti tabung seperti itu. Oke, mungkin lanjut ke percobaan ke 14 yaitu Turtlebot navigasi otonom. Nah, di Turtlebot 3 navigasi otonom ini tujuannya untuk navigasi otonom di menggunakan nav 2. Oke, sepertinya oke, lanjut saja, kita coba run. Kita kontrol C terlebih dahulu. Kontrol C. Coba untuk ini ya, kita seperti ini untuk tampilannya. Ini tampilannya menggunakan gazebo. Nah, dan juga dari airfish-nya sendiri. Sini agak karena ya seperti ini. Kita save. Ini ya, ini kamera nav 2 volt seperti ini. Nah, ini untuk tampilannya. Nah, di sini juga oke, mungkin ini untuk percobaan ke-14. Nah, kemudian untuk percobaan ke-15 yaitu robot omniwheel teleop, dimana di sini untuk mengenal robot omnidireksional dengan 4 roda dan gerakan lateralnya. Oke, langsung saja kita di sini untuk mengenal percobaan ke-15. Kita kontrol C. Nah, oke, sudah bisa. Tadi agak sedikit lama. Oke, langsung saja kita run di percobaan ke-15. Kita buat Omni Trail. Nah, di sini memang agak sedikit nge-lag ya.
semoga saja nggak lag gitu. Sini kita agak sedikit loading untuk percobaan ke-15. Oke, lagi preparing gua. Nah, di sini untuk tampilannya sepertinya ini masih seperti, semoga saja tidak error. Sepertinya ada error. Ya sudah, kita lanjut ke percobaan selanjutnya. Itu mohon maaf ya, karena ada beberapa file yang mungkin tidak bisa saya run, mungkin karena laptop atau bagaimana perangkat, jadinya nge-lag dan ya terpaksa. Oke, lanjut ke percobaan ke-16, yaitu di robot OmniSlam, yaitu membuat peta menggunakan robot omnidireksional seperti ini. Laksana terminal tanda ops. Dan coba kita copy, kita jalankan. Nah, ini untuk tampilan dari ini ROS-nya. Di sini seperti ini. Nah, untuk tampilannya di sini sepertinya memang karena perangkat saya nggak bisa error, jadi tidak bisa menjalankan semua simulasinya dengan lancar. Mohon maaf. Nah, seperti ini untuk tampilan di percobaan. Nah, sepertinya error. Coba kita Ctrl C. Saya agak sedikit tricky untuk robot seperti itu. Nah, kemudian untuk percobaan 17 untuk robot omni navigasi otonom, ya dimana untuk navigasi otonom menggunakan robot omni direksional dengan prasyarat peta dari percobaan 16 sudah seperti ini. Nah, oke, langsung saja kita di percobaan ke-17. Di sini juga hasilnya seperti ini. Nah, oke, lanjut ke percobaan ke-18. Ke-18 yaitu untuk percobaan robot mekano mobil atau teleop, di mana mengenal robot mekano 4 roda dan gerakan holonomiknya. Kita coba klik dan kita coba paste dan run. Nah, di sini untuk kemarin cuman ya error lagi.
sepertinya seperti itu. Nah, kemudian untuk robot Mekanusan, nah di sini sama sepertinya ada beberapa error. Kita coba run di paste. Seperti ini mungkin nggak bisa tampil seterusnya, tapi sepertinya bekerja ada error tertentu. Nah, ini merupakan hasilnya. Kontrol sini saja. Untuk kemudian percobaan terakhir yaitu di robot Mekanum navigasi otonom. Kita coba kalau bisa. Sepertinya tidak bisa juga, hasilnya tetap sama nih. Jadi seperti ini. Oke, mungkin seperti ini ya untuk program yang percobaan 20. Sebenarnya tidak, dari percobaan 15 sampai 20 ternyata tidak bisa. Oke, mungkin dari saya sekian dari saya, terima kasih. Mungkin masih beberapa banyak kesalahan dari percobaan yang ke 15 sampai 20 mungkin bisa menampilkan, tapi mungkin karena perangkat saya yang nggak kuat atau gimana jadinya seperti ini. Mungkin sekian dari saya, terima kasih dan mohon maaf jika ada banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.